Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku dan anak-anak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Jalla wa ala yang dengannya Allah masih memberikan kita kenikmatan begitu banyak. Nikmat yang tak terhingga di antara nikmat yang lainnya adalah ketika nikmatul iman wa nikmatul Islam, keislaman dan keimanan ini masih diberikan oleh Allah pada diri seorang hamba. Dengan dua nikmat tersebut kita berada di dalam amal-amal salih. Tentunya amal salih yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Kahfi di penghujung surah tersebut ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang rojaknya, barang siapa yang keinginannya berjumpa dengan Allah Jalla wa ala. Berarti berjumpa Allah di mana? Di surga, enggak mungkin di dunia. Siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Allah Ta'ala di surga, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amal salih. Amal saleh yang dimaksud dalam ayat ini harus memenuhi minimal standarnya dua. Pertama adalah al-ikhlasu lillah. Harus niatnya karena Allah. Ikhlas, murni, enggak boleh bercampur dengan tujuan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan para ulama dan sering saya ingatkan, makna ikhlas adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam tujuan, enggak boleh bercampur. Nggak boleh bercampur, harus natural. Sebagaimana air bening ini, kalau bercampur bukan lagi air yang jernih, bukan lagi air yang murni ya. Setelah niatnya benar dengan dalil yang begitu banyak, kemudian yang kedua adalah ittiba'u sunnah, ittiba'u sunnati ala rasulillah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak dalilnya, salah satunya sudah saya sampaikan, surah Al-Hasyr ayat ke-7 misalnya, sering saya ulangin ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dibawa Nabi buat kalian, terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarang Nabi atas kalian, jauhkan diri kalian dan bentengi diri kalian. Sebenarnya kan gampang cara kita ini memahami agama. Apa yang dibawa Nabi terima. Berat, ya kau terima dalilnya, pelan-pelan kau tinggalkan, pelan-pelan kau kerjakan. Gak bisa serta-merta orang yang ahli maksiat langsung dia itu bisa mengerjakan satu perbuatan atau meninggalkan sekian dosanya. Pasti bertahap, ya kan? Gak mungkin orang kecanduan mabok langsung dia bisa meninggalkan seketika itu juga, belum tentu. Kecuali yang ditolong oleh Allah. Caranya bagaimana? Sebelum dia itu meninggalkan perbuatan, beristighfar, bertobat, langsung dimatikan sama Allah. Nanti paling cepat tuh, ya kan? Bisa jadi loh ada orang mabok, dia istighfar, bertaubat kepada Allah, meninggal. Enak banget tuh orangnya. Udah mabok, minum perempuan, mati, istighfar, kalimat tauhid, selesai.
Ya, ini kan nggak semua orang bisa kayak gini. Ya. Jadi sederhana, apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperintah Nabi, apa yang dilarang Nabi, jauhkan diri kita, jaga diri kita. Nah, ini sederhana cara kita melakukan amal soleh. Maka kalau kita niatnya karena Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, selesai. Dan Nabi pun mengatakan dalam hadis Sahih Muslim kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan tidak pernah kami perintahkan, amal itu tertolak. Jadi sederhana, sudah ngikutin aja apa yang kata Nabi SAW yang dibawa oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nggak boleh dahulukan perkataan seorang guru dibandingkan perkataan Allah dan Nabi-Nya. Oh, dengan perkataan Allah dan perkataan Nabi lebih diutamakan ke perkataan Allah. Apalagi perkataan Salahuddin. Siapa Salahuddin? Maka kalau saya sampaikan suatu hal di luar dari kalau Allah, kalau Nabi, tinggalkan. Kalau hanya contoh itu sebagai penjelas, syarah namanya. Naam. Kemudian ada lagi yang berpendapat tidak hanya cukup niat ikhlas mengikuti perintah Nabi, kalau mau disebut amal itu amal solih, harus ada ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan balasan dari Allah berupa syurga. Sebagaimana kurang lebih 95 atau 96 hari lagi masuk Ramadan kan, begitu kan? Kita akan temui hadis ini. Man kana yu'minu, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini dalilnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dihapus dosa-dosanya setahun yang lalu. Itu nanti kita akan dapat itu nanti setiap malam Ramadan hadisnya akan keluar. Sekarang saya ucapkan dulu. Ya, belum lagi nanti man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang dia bangun di bulan Ramadan, tarawih maksudnya, qiyam Ramadan, tahajud di bulan Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah berupa syurga, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Berarti kalau mau disebut suatu amal itu amal salih, nggak cukup hanya niat. Ini pendapat yang kedua ya, nggak cukup hanya niat saja, juga harus mengikuti perintah Nabi kan. Contohnya. Yang ketiga apa? Ihtisab, mengharapkan syurganya Allah. Makanya salah ada pendapat seseorang, nggak boleh kalian beramal salih mengharapkan syurga. Lu ngawur nih orang. Nah, terus kalau kamu nggak mengharapkan surga, apa yang kau harapkan? Mau berjumpa Allah di mana? Tadi ayat itu Al-Kahfi 110. Kita ingin jumpa Allah nggak? Di mana jumpa Allah? Mungkin nggak jumpa Allah di neraka? Soalnya udah saya sampaikan mungkin di pertemuan yang lalu, ada doa-doa orang-orang yang tasawufnya ngawur. Ini betul-betul menyimpang pemahaman ini. Bahkan dalam doa mereka mengatakan kayak gini. Duhai Allah, jikalau engkau ridho, aku ditempatkan di surga, aku pun ridho. Dan jikalau engkau ridho aku dimasukkan neraka, aku juga ridho. Apa bisa kayak gini jemaah? Yang dia cari ridhonya Allah. Lah terus seabrek-abrek itu firman Allah Ta'ala. Seabrek-abrek tuh kalam Nabi tentang anjuran meminta syurga. Bahkan kita udah pernah bahas, ya kan? Minta syurga di emperannya aja diharamkan. Apalagi minta ridhonya Allah dengan di neraka. Apa mungkin bisa ketemu sama Allah di neraka? Ketemunya cuma dengan satu manusia, dengan satu makhluk ketemu itu, iblis. Makanya kita udah pernah bahas ya, khutbah iblis di neraka sudah ya? Belum? Sudah ya? Sudah dulu. Di sana iblis itu berkhutbah di neraka, dibuatkan mimbar dari api. Pak Yudi pada saat itu mungkin lagi masa transisi dari ketua takmir menjadi jamaah biasa. Jadi memang sering absen di rumah. Itu udah saya sampaikan dulu situ, khutbahnya iblis di neraka. Hanya satu makhluk yang ditemui para penghuni neraka, ya iblis. Dan nanti di situ iblis mengecewakan semua penduduk neraka. Dan dimarah-marahin tuh penduduk neraka. Sopo yang nyuruh kue mempersekutukan Allah dengan aku? Sopo yang nyuruh? Ngono oke coba. Padahal hari ini semua orang yang berbuat syirik dan kufur kepada Allah, yang dia sembah sejatinya adalah iblis. Nanti iblis di neraka itu loh ngomong dewi, aku nggak pernah nyuruh kalian menyembah aku. Siapa yang nyuruh? Kira-kira bisa wis diangkat dibruk sama Allah. Brek. Hanya satu makhluk yang bisa berkhutbah di iblis. Di neraka. Siapa? Iblis. Mantap ya, iblis berkhutbah tuh. Dikasih mimbar terbuat dari api. Naik dia di atas. Keren banget lah. Ya keren apanya? Keren hukumannya.
Setelah itu dia nanti ditempatkan di neraka jahanam. Tapi ada makhluk-makhluk, ini mumpung ingat iblis ya, ada makhluk Allah yang ditempatkan malah fi darkil jahanam atau fi asfali safilin, di dasar keraknya api neraka jahanam. Siapa mereka? Munafikun, orang-orang munafik. Berarti hukumannya lebih dahsyat dibandingkan iblis. Maka jangan jadi orang munafik. Fi darkil asfalin, ya, jadi di dalam dasar fidarkil jahannam, di dasarnya neraka jahannam. Siapa mereka? Orang-orang munafik, tampilannya Islam tapi kebencian terhadap Islam luar biasa ya. Bahkan apalagi mengatakan Syiah dan Ahmadiyah itu harus dilindungi gitu ya, dan itu adalah agama Islam gitu misalnya, itu ciri-ciri munafik itu. Hati-hati ya. Fatwa Majelis Indonesia jelas kok, Syiah Ahmadiyah itu bukan Islam. Fatwa MUI udah jelas kok. Berani ngelawan MUI. Sampai ditegur kan. Ya semoga dia diberi hidayah. Nah itu jamaah, maka semoga Allah Ta'ala menetapkan kita selalu dalam keadaan amal solih. Karena cuma amal solih saja yang bisa mengantarkan kita bertemu dengan Allah Ta'ala di surga. Ingat syaratnya ada 3 ya. Ikhlas, ittiba'us sunnah, ihtisab. Mengharapkan balasan dari Allah berupa surga. Berarti kamu beribadah kepada makhluk dong, surga itu makhluk. Nah, ini salah lagi pemahaman. Itulah pemahaman syubhat. Yang memerintahkan kita mengharapkan surga siapa? Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, pintalah kepada Allah surga Firdaus al-A'la. Mintalah, ud'u ilallahi jannatul Firdaus al-A'la. Mintalah kepada Allah jannatul Firdaus yang amat tinggi, yang tengahnya hingga atasnya di bawah arsy-Nya Allah. Coba lihat. Sampai kita diminta. Makanya kalau saya sampaikan kajian ya, tadi pagi juga saya sampaikan di kajian, jamaah ini muqaddimah ya. Kita harusnya ini menjadi pribadi-pribadi yang geragas, yang serakah dan rakus tatkala berdoa kepada Allah. Harus rakus berdoa sama Allah. Kalau nggak rakus, bagaimana ketika Nabi mengatakan mintalah kepada Allah sekalipun tali sendalmu putus. Tali sendal putus saja suruh minta sama Allah kok. Kan masalah sepele nih, receh nggak? Tali sendal putus receh nggak? Itu minta sama Allah, jangan minta sama bapak Pak sendalku putus. Ini nggak ngajari tauhid. Tauhid itu tali sendal putus minta sama Allah, jangan minta sama makhluk. Berarti kita di sini ada perintah untuk rakus dan geragas, serakah kita ini. Dalam memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, itu harus geragas. Sebagaimana ini adalah tafsir dari iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kalau bahasanya ekstrimnya, kalau minta sama Allah itu harus geragas jemaah. Jangan minta yang kecil-kecil, pretel-pretel itu. Minta sedikit itu, minta tuh yang banyak sekalian. Wong kita nih loh, kadang minta sama manusia aja geragas kok, bener gak? Manusia kebanyakan hari ini kalau minta sama manusia geragas gak? Nah sekarang kenapa gak minta sama pemilik alam semesta? Serakah itu. Justru orang semakin banyak doanya, semakin banyak mintanya sama Allah, semakin menunjukkan benarnya tauhid dia. Semakin sedikit doa seorang hamba, semakin terlihat bermasalahnya tauhidnya. Harus banyak minta jemaah. Ya. Bahkan di mimbar Jumat saya sudah sampaikan. Bahkan insya Allah kalau dikasih usia panjang, saya akan sampaikan di mimbar Jumat di kajian saya, harus banyak minta kebaikan buat pemimpin bangsa. Dan diangkat COVID-19 ini. Minta, pokoknya saya terus akan saya sampaikan nanti. Ini enggak doa buat diri sendiri. Kalau doa buat kesembuhan kesehatan tuh jangan buat hanya kita dong. Buat seluruh kaum muslimin minta didoakan. Masa kita doa buat diri kita sendiri, kita kok egois banget sih. Kita dikasih waktu yang mustajab. Kenapa gak minta doakan kaum muslimin? Coba kalau kita doakan saudara kita, kan Nabi mengatakan barang siapa yang mendoakan saudara semua muslim di dalam diamnya, tanpa sepengetahuan saudaranya, maka itu akan diijabahi oleh Allah dan kamu akan diaminkan oleh malaikat. Berarti kalau kita doain saudara kita, yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Bener gak? Saya doain Mas Airo, saya doain Airo. Kira-kira yang doakan saya siapa? Malaikat kan. Lah kenapa kita nggak doain seluruh kaum muslimin? Kenapa kita doain buat diri kita sendiri? Ini menunjukkan memang kita udah bahas, kita belum mencintai saudara kaum muslimin karena Allah. Kita harus pahami ini ya. Jadi pesan saya di muqaddimah ini,
banyak berdoa, selain terus memperbaiki amal soleh kita memohon kepada Allah semoga selalu diberikan kesempatan berada di dalam amal soleh ini sampai maut menjemput kita, dengan syarat 3 hal tadi. Lalu memperbanyak, yakni apa? Apa tadi? Memperbanyak apa? Banyak berdoa kepada Allah. Geragaslah atau serakahlah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala sampaikan kita bertemu di Jannatul Firdaus Al-A'la tanpa hisab dan tanpa adab. Dan semua yang sakit hari ini akan disembuhkan. Kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah, diberikan kesehatan dan tidak tertinggal sakitnya sedikit pun. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi lil muslimina wal mu'minina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin Allahumma amin. Kita doakan semua. Baik, kita lanjut pembahasan kitab adab. Kita masih masuk di bab yang kedua, babul birri wassilah, bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu hadis yang ke-6 ya, betul kan? Tentang apa kemarin? Dosa besar menzinai tetangga. Hari ini kita bahas apa ya? Udah zina udah selesai saya sampaikan ya. Zina, liwat dan seterusnya sudah ya. Sudah ya. Jenis-jenis zina udah saya sampaikan ya. Belum? Oh belum ya? Ya jangan sekarang kalau gitu, nanti aja. Nanti jadinya al-kabair. Karena zina itu banyak. Zina itu banyak. Ya. Zina itu banyak, maksudnya zina yang beneran ya, bukan zina kecil, zina besar itu banyak. Kalau zina kecil hari ini paling banyak. Liatin handphone, gadget udah banyak zinanya. Apalagi ibu-ibu nonton drakor, zinanya banyak banget. Ya. Bapak-bapak ikut drakor, nonton drakor, Pak. Wah, lihat wedoe zina tok mata nih. Mata kita nih paling banyak zina hari ini. Ngelihat yang enggak menutup aurat kan, dan tersyahwat kita terpancing. Bukankah itu juga zina mata? Tapi yang dimaksud zina ini bukan zina kecil, zinal kabir ya, zina besar ya. Dan ini banyak saya nggak mau bahas karena nanti kajiannya jadi apa? Dosa-dosa besar. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bab adab. Ya. Yang penting kemarin ada larangan apa? Menzinai istri tetangga atau suami tetangga. Paham itu ya? Yang luar biasanya lagi, ini suami menzinai suami tetangga. Berarti apa ini? Zina liwat. Ini zina yang paling besar. Zinanya LGBT itu zina yang paling besar. Nah, kita masuk hadis yang ke-7. Tentang apa sih ini? Ma ja'a fi qala musannif rahimallahu taala, kita baca ini ya, tulisannya Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Ya, rahimahullahu taala. Ya. Sosial Fauzan, Allahumma ighfir lahu wali Allahumma ighfir lahu. Ya, kita doakan rahimahullah wa ghafarallahu wa liwalidayhi wa lil muslimina wal mu'minina amin. Berkatalah al-Imam Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam, dia kasih titel ini hadis yang ke-7, ma jaa fi antashabbaba ila syatamil walidaini minal kabair. Kali ini kita akan membahas tulisannya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani tentang apa sih? Tentang menghina, mencerca, kemudian apa bahasa Jawanya, maido ya, ngece, mengece, mengejek, menghina, mencerca kedua orang tua. Kita akan bahas tentang apa? Hukum mencerca atau menghina kedua orang tua yang merupakan termasuk dosa besar, minal kabair. Jadi hadis ke-7 ini tentang apa? Hukum tentang apa? Menghina, mengejek kedua orang tua yang merupakan termasuk dosa besar. Ada nggak sih seorang mukmin atau seorang muslim rajin ibadah, dia menghina orang tuanya? Mencela orang tuanya ada nggak sih? Ada. Apakah langsung dia katakan orang tuanya goblok gitu? Apakah langsung dia katakan orang tuanya maaf mungkin stupid gitu? Atau mungkin maaf brengsek begitu? Kita dengar hadis ke-7 ini. Ternyata mencela kedua orang tua kita dengan cara mencela kedua orang tua orang lain. Ya, kita bahas. Qala mu'allif rahimallahu taala an Abdillah bin Amr
bin Al-Asi radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ridha Allah taala atas keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, minal kabair, yang berikut ini termasuk dosa-dosa besar. Yakni apa? Syatmur rajuli walidayhi, seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Ketika Nabi mengatakan yang termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya, heran dong sahabat, karena nggak mungkin di kalangan sahabat ada yang mencela orang tua mereka. Bahkan lihat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah saya ceritakan di beberapa pertemuan yang lalu, yang saya ambil kisahnya dalam kitab Adabul Mufrad. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas atau sebagian sahabat yang lain, ketika orang tuanya ini dalam keadaan kafir, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Betul-betul berbakti, sehingga ini jadi dalil tidak ada hal yang membatasi atau yang melarang dalam syariat. Sekalipun orang tuanya musyrik sekalipun, tetap seorang anak yang beriman harus berbakti sama orang tuanya, wajib. Selama dia tidak memerintahkan kita berbuat kufur dan berbuat maksiat kepada Allah, wajib berbuat kebaikan kepada mereka. Nah, terlebih-lebih kita orang muslim, orang tuanya orang muslim. Maka yang termasuk satu di antara dosa-dosa besar, syatamur rajuli walidayhi, kata Nabi SAW, seseorang yang mendoakan, mencela, mencerca kedua orang tuanya. Lah kan gak mungkin sahabat demikian jemaah. Lalu sahabat heran dan sahabat bertanya wakila, dan sahabat bertanya, wahal yasubbur rajuli walidayhi, ya Nabi, bagaimana seseorang kok bisa mencela kedua orang tuanya? Itu gimana ceritanya tuh kalau bahasa kita? Kok bisa ada orang yang mencela kedua orang tuanya, itu gimana? Lalu Nabi mengatakan, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, wa yasubbu ummahu fayasubbu ammahu, muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Iya, tentu ada dong. Siapa mereka? Seseorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain tersebut membalas celaan tersebut kepada ibunya. Faham maksud saya? Jadi si A mencela orang tuanya si B gantian mencela orang tuanya si A. Padahal si A ini nggak pernah mencela orang tuanya sendiri, dia bakti sama orang tuanya, tapi lisannya kotor, sakit hati mencela orang tuanya. Pantas aja, ini contoh kayak gini ya, ini contoh, jangan ditiru. Pantas aja kamu kayak gini, bapakmu biar yang koyo ngono, misalnya. Kan sering kalau orang emosi kan begini, temannya nggak terima, opo kowe bilang kowe wae sing ora ngerti bapakmu lebih, misalnya gitu. Lebih apa maksudnya? Lebih orang apik misalnya gitu. Lah ini ketika dia mencela orang tuanya, saudaranya atau temannya, maka temannya membalas mencela orang tua, maka si A tadi ini telah berbuat satu di antara dosa-dosa besar, termasuk ukul walidain, durhaka sama orang tua. Makanya kalau orang tua kita nggak mau dicela, jangan mencela orang tua orang lain. Kalau orang tua kita dicela, biarin, nggak usah dibalas. Ini biasanya zaman SD, SMP, SMA ini. Benar gak sih? Ibu-ibu masih ingat dulu juga ya? Zaman SMP, SMA ya? Dicela orang tuanya, benar gak sih? Coba diingat-ingat, di-remind. Betul gak sih? Kalau kuliah kayaknya udah gak ada. SMP, SMA biasanya, oh gitu kan. SD juga kan? Oh iya, SD, SMP, SMA. Oh dasar kamu ya, gitu tuh. Itu gak boleh itu. Kenapa hadis ini ada? Informasinya, bismillah. Kenapa ada hadis ini? Kenapa ada larangan ini? Berarti di zaman Nabi, di antara sahabat dan generasi setelahnya, ada orang-orang dewasa yang demikian ketika mereka bertengkar, punya konflik, lalu kemudian mencela keturunan. Karena biasa orang-orang kafir Quraisy ini biasanya itu selalu membangga-banggakan keluarga. Saya udah sampaikan belum sih di sini? Kenapa asbabun nuzul turunnya, salah satu sebab turunnya surah At-Takatsur. Udah saya sampaikan. Itu dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir itu karena membangga-banggakan kekayaan orang tuanya. Maka kan Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur.
berbangga-bangga, berbanyak-banyak, bermegah-megahan telah menjadikan lalai diri kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat pun kamu sama. Ternyata asbabun nuzul sebab ini itu orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka bercerita dengan temannya, mereka membanggakan apa yang ada pada diri mereka dan orang tua mereka. Sampai mereka ngajak temannya, nih lo kuburan bapak gua, nih lo kuburan kakek gua, jid gua, nih jadun gua, nih ini yang berjasa, ini yang kada wa kada kada wa kada, bla 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 bla. Segudang kebaikan orang tuanya disebutkan. Ini kalau bukan bapak saya nggak ada perumahan GTP, contoh ya. Ini kalau bukan karena bapak saya, kakek saya, masjid ini nggak kebangun, contoh. Sampai di kuburan pun dijelasin. Buat apa engkau berbangga dengan apa yang dilakukan orang yang sudah mati? Apa manfaatnya? Dia sedang sibuk dengan amalnya. Ngapain harus kita banggakan? Paham maksud saya? Nah, akhirnya kan dia mencela saiki di amal bapakmu di kan ngono. Sekarang mana amal bapakmu? Sekarang apa kebaikan orang tuamu? Sekarang apa sumbangsimu, kontribusimu terhadap bangsa dan negara? Ajib. Kejauhan ngomongnya bangsa dan negara. Lingkungan RT wae neng masjid ora ketok oh, bangsa dan negara. Ya kita real aja, kerja bakti nggak ketok. Tapi giliran mangan muncul. Sohe? Ini gimana? Mau di mana? Coba saya mau lihat. Mau bela bangsa di mana? Bela bangsanya kejauhan. Kerja bakti rak ketok, masjid ada kegiatan rak ketok ya. Ini kan aneh. Ya. Kita nggak usah nuding orang, kita tuding diri kita sendiri. Kalau saya menyampaikan ini bukan menuding ente, ana nggak minta antum itu mencari siapa orangnya, tidak searching, itu kepada diri kita. Jadi kalau saya ingatkan ini, apakah saya termasuk apa yang disampaikan Ustadz? Harusnya gitu, nggak usah searching seorangnya. Nanti hati kita kotor. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau saya ngomong ini ke kita aja, nggak usah nyari orang lain. Karena kita nggak diminta oleh Allah untuk nanyain orang lain, ya kan? Kita apa ditanya tetangga kita tentang amal-amal mereka? Enggak kan? Ya tanya aja diri sendiri, enggak usah ngurusin orang lain. Kita udah belajar itu. Udah ngaji adab enggak ngurusi orang. Ngurusi siapa? Ngurusi diri kita. Udah repot. Sangat repot. Semakin banyak anaknya semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi semakin banyak hati-hati. Istana. Satu aja cukup, enggak usah banyak-banyak. Nanti pertanggungjawaban yang berat. Ya, ini saran saya loh ya, saran. Tapi kalau Ustadz dipaksa, itu saya kalau dipaksa mah sudah. Wallahu a'lam kalau dipaksa. Taib. Adanya sekarang itu juga ini dalil ini hikmahnya juga. Salah satu hikmah sebelum saya lihat, nah sebelum nanti kita bahas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya, dalam tafsir atau syarahnya. Selain ini pernah terjadi di zaman Nabi dan itu nyata tadi alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gitu kan? Terus apa lagi? Kalla saya'lamuna tsumma kalla gitu kan. Hal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus apa lagi? Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun sampai gitu kan. Sekali-kali jangan kamu melakukan hal tersebut. Tsumma kalla saya'lamun. Pakainya itu kalimat sin lagi. Itu berarti kalimat sin itu menunjukkan benar-benar jangan kau kerjakan itu. Gitu kan. Artinya memang kenapa dalil ini muncul? Memang ada satu golongan kepada golongan yang lain, satu keluarga kepada keluarga yang lain, saling merendahkan antara keluarga dia dengan keluarganya. Sehingga terjadilah saling cerca mencerca. Dia niatnya membanggakan keluarga dengan merendahkan keluarga orang lain. Sejatinya apa yang dia kerjakan merendahkan dirinya sendiri dan keluarganya. Faham ini ya? Faham? Yang kedua, kenapa hikmah ini hadir? Ini jadi tarbiyah dari seorang ayah atau seorang ibu, sampaikan ke anak-anak. Jangan sampai ketika bertengkar sama teman tuh jelekin orang tuanya. Sekalipun maaf, sekalipun mungkin kita tahu teman anak kita ini bapaknya kerjaannya nggak bener, ibunya kerjaannya nggak bener. Jangan sampai anak kita mencela pekerjaan orang tua. Bapakmu kan bandar togel, udah sampai ngomong ya. Jangan sampai. Ya bisa jadi kan ada kita tahu nih temennya anak kita bandar togel contoh. Ya, susah digoyang togel soalnya ya kan. Misalnya bandar togel tenan nih. Kemudian anak kita, oh dasar bapakmu bandar togel. Nah, nanti akhirnya temennya anak kita ini mencela kita, dosa anak kita.
Maka ingatkan ini, jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita ini mencela orang tua temannya. Berarti sama dengan dia menjadikan dosa pada diri anak kita. Harus disampaikan ini. Ada masalah lebih baik diam. Kalau ada masalah lebih baik diam saja. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya berkata baik, kalau enggak diem aja udah. Jadi kalau orang mencela diem aja, enggak usah dibalas. Enggak ada manfaat. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sederhana kok rumusnya agar kita ini enggak lelah menghadapi orang yang benci sama kita. Jangan samakan frekuensi. Kan sudah saya sampaikan ya. Rumusnya sederhana sekali. Supaya kita tidak lelah dan capek ngurusin orang yang benci sama kita. Jangan samakan frekuensi dengan dia. Kalau kita samakan frekuensi dengan dia, kita lebih capek nanti. Faham ini? Orang mau benci sama kita, enggak suka sama kita, enggak urusan. Yang penting kita tetap berbuat baik. Faham itu ya? Orang enggak suka wajar, manusia kok. Kita siapa emang? Sekantornya antum aja belum tentu orang semua suka sama kita kan? Belum tentu. Masih ada orang yang enggak suka, apalagi kita berprestasi. Banyak orang yang hasad. Ya kan ya? Ngapain? Nggak usah ngurusin. Ya. Makanya teman-teman yang jadi karyawan, saya doakan juga jangan hanya cukup jadi karyawan, punya usaha. Biar nanti suatu saat ada orang yang hasad sama kita. Di kantor dia mau jabatan kita kasih, usaha kita udah siap, kita tinggal aja pekerjaannya, urusi usaha. Contoh. Atau usaha itu dibangun buat nanti istri dan anak-anak, kan begitu ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita menyiapkan ilmu agama dan kita siapkan sedikit saja dari ikhtiar kita yang bisa mereka lanjutkan. Itu harus difikirkan. Paham ya? Harus difikirkan. Sekecil apapun usaha. Kalau saya ke Turki itu, saya pernah ke Turki itu ketika masuk masjid, sedikit cerita ya, Masjid Sultan Ahmed. Kalau mereka sebutnya Blue Mushk, masjid biru. Kubahnya warna biru soalnya. Nah, itu di depan pintu itu kalau pada saat itu saya bulan Januari kayak gini nih. Pas lagi dingin-dinginnya saya ke sana minus 4 derajat ya. Itu siang-siang mau sholat zuhur atau asar ya. Zuhur asar enggak salah. Itu di depan masjid itu ada orang jualan jagung bakar. Orang Turki jual jagung bakar loh. Iya wajar aja. Dia itu lebih mulia dibandingkan dia ngemis. Dia jual, dia buka ini, dia berharap besok kalau dia meninggal, usaha ini mungkin bisa jadi diteruskan oleh anak keturunannya. Itu lebih mulia di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan dalam sabda yang lain, dalam hadis yang lain, satu di antara pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah yang dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Jenis pekerjaan yang dicintai oleh Allah yang dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Paham? Dengan tangannya siapa? Petani, pelayan gitu ya. Tukang jahit, tukang apa? Bukan pedagang apa? Jagung bakar dengan tangannya. Itu termasuk usaha yang paling disayangin oleh Allah. Ibu-ibu buat kue dengan tangannya itu. Masya Allah itu pahalanya banyak gitu. Ya. Taib. Nah, dan kalau misalnya ada teman kita atau teman anak gini nih, anak-anak ya. Kalau misalnya bapaknya jualan apa, kayak Dr. Saiful pernah jualan ikan gitu ya. Misalnya, bapakmu jual ikan, diem aja. Alhamdulillah yang penting barokah. Tahu nggak sih, jualan ikan itu di sisi Allah itu luar biasa kan dengan tangannya sendiri, apalagi mancing sendiri ya dok ya. Dokter juga dengan tangan loh, dokter gigi itu dengan tangan nggak? Iya, kalau nggak dengan tangan terus meriksa gigi pakai apa? Gitu kan? Paham maksud saya? Jadi ada hal-hal yang harus diketahui oleh kita. Taib, di sini jangan dimakan oleh Allah. Syekh mengatakan, Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam syarahnya sama seperti yang saya sampaikan. Al hadisu dalilun ala a'zami haqqil wa abawaini wa an tashabbaba ila aditihima wa syatamihima min kabairid dhunubi wa idza kana hadha fi tasabbabi ila syatamihima wa la'anihima fa inna la'anahuma mubasyiratun aqbahu wa afsahu wa afhashu. Apa kata Syekh?
hadis ini, hadis yang kita bahas tadi lu, yang termasuk dosa besar ketika kita mencela orang ayahnya dia balik mencela ayah kita. Kita mencela ibunya dia balik mencela ibu kita. Itu kata Syekh, ini adalah hadis yang menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Ini kata Syekh. Kalau tadi kan hikmah di balik hadis ini, sekarang syarahnya. Syarah menurut Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Pertama, hadis ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Berarti kalau kedua orang tua punya hak yang sangat agung, boleh nggak kita rendahkan dia? Boleh nggak? Boleh nggak kita mengambil haknya dia yang sangat agung? Berarti hak yang teragung, hak yang terbesar Bani Adam adalah hak kedua orang tua. Dan antara ibu dan ayah paling besar siapa haknya? Ibu. Ya, makanya Pak, ini kita lagi belajar, saya juga lagi belajar terus ya. Jadi jangan jealous sama istri kita karena anak-anak kita tuh lebih milih ibunya. Tapi juga jangan jadi dalil, nggak apa-apa, nanti aku cari ibu yang lain gitu. Nggak boleh gitu. Ini bapak-bapak mah sudah guyu-guyu. Jadi kalau anak lebih sayang ke ibunya, itu wajar. Dan harusnya kita sebagai seorang ayah, ketika anak kita lebih sayang ke kita daripada ibunya, lebih mendengar kita daripada ibunya, kita perintahkan sama dia, kamu harus lebih manut sama ibumu, setelah ibu baru saya. Karena hak dia 3 kali, kita yang keempat. Kan kita udah bahas ketika ada sahabat yang datang, kepada siapa yang saya harusnya berbuat kebaikan ya Nabi? Umuka kan gitu, ibumu. Suma ayun, kemudian siapa lagi ya Nabi? Abaka. Baru ayahmu, kita yang keempat. Jadi kalau ada mungkin anak kita lebih sayang sama kita, mungkin ada ya Bu ya, anak tuh lebih dekat sama bapaknya. Lah kita sarankan sama anak-anak kita ini supaya lebih sayang sama siapa? Ibunya, lebih dengarkan ibunya. Iya. Bapaknya duduk sini aja, Pak. Faham ya? Faham ini maksud saya? Oke. Jadi kalau di sini haknya orang tua sangat agung enggak? Sangat agung. Wa anna tasabbaba ila aditihima. Dan sesungguhnya mencela keduanya atau mencerca keduanya min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Dan apabila wa idza kana hadza fi tasabbabi ila syatimihima, dan apabila hal tersebut dilakukan seseorang di antara kita dalam mencela kedua orang tua, bahkan melaknatnya, sungguhlah dia telah melaknat orang tuanya, mencela orang tuanya secara langsung. Maksudnya apa? Ketika ada orang lain mencela, maksudnya gini, yang dijelaskan oleh Syekh, saya ulangin ya. Kalau tadi si A mencela bapaknya si B, si A mencela ibunya si B, secara nggak langsung walaupun dia mencela orang tuanya si B, dia balas itu ganti, berarti dia mencela orang tuanya secara langsung. Faham maksud saya? COD-nya langsung tuh loh, cash on delivery. Faham maksud saya? Jadi dia nggak perlu, misalnya contoh si Bejo ngomong bapak gue goblok misalnya, bapak gue ki goblok, itu berarti mencela nggak ini? Ini dosa besar ini. Bapak gue goblok banget sih. Itu biasa tuh anak-anak Jakarta kayak gitu tuh ngomong, bapak gue goblok banget, stupid banget tuh bapak gue. Dosa besar itu. Lah dia nggak ngomong gitu, dia ngomong bapak lu stupid. Oh bapak lu lebih stupid lah. Cash and delivery. COD langsung, dia telah mencerca, menghina orang tuanya. Padahal jamaah, mencela orang muslim itu udah dosa besar. Kan jelas surahnya Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Wailun di sini yakni apa? Ancamannya adalah ukubahnya finnar, neraka balasannya. Lah apalagi yang dicela waliul amri. Tahu waliul amri? Yang ngurusi hajat orang banyak kaum muslimin. Hari ini Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin misalnya, nggak boleh dicela. Apalagi di depan publik digoblok-goblokin. Ini justru ketok-ketok bodohnya orang. Tapi kita jangan benci orangnya ya. Benci perbuatannya, nggak boleh ini. Nggak sepakat jangan digoblokin tuh orang. Itu berarti mencela loh itu. Itu kena surah Al-Humazah nanti. Nah, paham ini ya? Berarti ada manusia yang nggak boleh kita cela. Ya, manusia yang pertama nggak boleh kita cela siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Ahlul Bait Ummahatul Mukminin. Kemudian keluarga besar Nabi. Kemudian siapa? Para sahabat. Itu nggak boleh. Haram, dosa besar itu. Mencela Nabi,
Ahlul Bait, keluarga Nabi, istri-istri Nabi dan anak-anak keturunannya. Lalu kemudian siapa? Para sahabat. Lalu kemudian siapa? Kaum muslim, orang tua kita. Kemudian waliul amri, baru kaum muslimin secara umum. Tapi sebelum waliul amri, guru-guru kita yang ngajarkan kita ilmu agama ini nggak boleh dicela. Paham ini ya? Nggak boleh dicela. Nah, kira-kira kalau orang tua ini dosa yang paling besar di antara dosa yang besar, maka jangan dilakukan hal demikian. Baik. Ini hadis yang ke-7. Sekarang kita masuk hadis yang ke-8, karena penjelasan mencela kedua orang tua itu adalah satu di antara uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sekarang hadis yang ke-8 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Kitabul Jami' atau Kitab Bulughul Maram. Yakni tentang apa sih? Kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam syarahnya, tahrimul hajri fauqa thalathi layalin. Ya. Haram menghajar. Menghajar itu mendiamkan. Bukan menghajar ya. Tahrimul hajri, haram, hukum pengharaman menghajar. Menghajar itu mendiamkan fauqa thalathin layalin, melebihi 3 hari. Siapakah yang diharamkan dan siapa objek yang kita diamkan yang diharamkan? Mendiamkan mereka lebih dari 3 hari. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan kita banyak sekali mendiamkan saudara kita. Banyak orang muslim rajin sholat, rajin ibadah, gara-gara beda sudut pandang dalam urusan fikih. Yang sejatinya dia nggak menguasai fikih tapi sok ngerti gitu loh. Terus dia diamkan, sama-sama satu masjid, sholatnya bareng, tapi didiemin gara-gara pernah konflik. Lebih dari 3 hari. Ajib. Faham ini? Apalagi kemarin sempat heboh ketika pilpres setahun yang lalu. Sekarang 4-4-nya jadi satu, coba. Nyesel nggak tuh yang saling mendiamkan? Kakak adik jadi tengkar-tengkar di grup gitu toh. Anak beranak bertengkar dalam grup WA gitu ya. Saling mendiamkan gara-gara yang satu pilih ini, satu pilih ini. Sekarang Allah berkehendak keempat-empatnya jadi satu kabinet Indonesia Maju. Rugi yang ada udah. Makanya nggak usah ngurusi politik. Ngaji aja yang bener, ngurusi politik nggak nyandak otaknya. Di dalam politik itu ya, tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Yang ada kepentingan pribadi. Nggak usah ngurusi politik. Ngaji aja, nuntut ilmu. Itu kaum muslimin saudara kita. Faham ya? Ini saya ingatkan, yang ngaji Salahuddin jangan gampang membenci orang, apalagi masa urusan politik. Nggak nyandak pikiran kita. Nggak usah ngurusin itu. Nggak ditanya besok di alam kubur. Apa meneh dalam kubur? Yang ditanya cuma 3 hal kok. Siapa Robmu, siapa Nabimu, siapa apa agamamu. Kon kuwi tok, ora ditakon apa partaimu, ora ditakon. Ngurus-ngurusi kayak ngono ngopo toh. Ya jangan ya, yang ngaji Salahuddin nggak usah. Jauhi itu kayak gitu. Kalau perlu telinga nggak dengar berita-berita kayak gitu. Nggak ada manfaatnya. Mending dengeri hadis Nabi, kalau Allah kalau Nabi. Taib, kita baca ini dalil. Hadis yang ke-8. Haditsus tsamaniyah, hadis yang ke-8 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina amin. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Ayyub. Pak, Mas, di sini aja. Muter Pak, ya. Nanti biar dapat kopi. Nah, kalau di situ nanti ibu-ibunya nggak dapat kopinya. Ya Pak, ya mriku mohon Pak. Nah, ngaten. Nanti ibu-ibunya GR. Nggak nyaman kayaknya. Bukan GR, nggak nyaman. Baik, kita lanjut ya. Situ aja Pak J, monggo Pak. Monggo. Ya. Dari Abi Ayyub ridha Allah taala atasnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limuslimin ayyuhjura akhahu fawqa 3 layalin. Ya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim dia menghajar. Menghajar itu apa? Mendiamkan akhahu, saudaranya.
Ya, akhahu saudaranya. Nanti kita akan bahas saudara dimaksud di sini, siapa yang maksudnya akhahu di sini. Nanti kita akan bahas tafsirnya nanti ya. Saya terjemahkan dulu makna hadisnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. 3 malam meliputi 3 hari. Yaltaqiyani, namun kemudian ketika mereka berjumpa, yaltaqiyani maksudnya mereka kemudian berjumpa. Fayu'ridu hada, lalu salah satu di antaranya atau keduanya saling memalingkan wajah, pura-pura nggak ngerti. Ini biasanya terjadi kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Bu, katakanlah sejujurnya. Biasa yang kelihatan tuh frontal the woman ya. Cewek-cewek, bapak-bapak juga sama. Ih, bapak-bapak kok baper banget, Pak. Ih. Aduh, mah, ini mah biasanya cewek-cewek ini kayak gini. Bapak-bapak juga sama, ikhwan juga sama. Di pondok gitu juga, Mas. Enggak kan? Di pondok nggak mungkin Ali Ustadz mah main sepak bola bareng kan? Iya, ucon dengan Ali Ustadz tuh aduh sepak bolanya, lapangan sepak bolanya gede kok. Kalau berdiam itu ketika ketemu akhwat. Jangan sering akhwat. Taib. Bapak-bapak juga ada kayak gitu. Sama-sama belanja di Giant gitu ya. Kemudian pura-pura nggak ngerti gitu. Buang wajah langsung lari gitu. Wah, ibu-ibu nggak boleh ya. Yang ngaji sama Solodin nggak boleh. Ngaji ustadz lain juga nggak boleh. Kalau sama jadi murid saya harus dengar ini baik-baik, nggak boleh. Yaltaqiyani fayuridu hadza. Ketika mereka bertemu lalu mereka saling memalingkan wajah. Wa yuridu hadza. Yang satu memalingkan, yang satu juga memalingkan. Fa khairuhum alladhi yabda'u bisalami, dan yang paling terbaik di antara keduanya yang ketika berjumpa memulakan salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat. Kalau tadi kita telah diajarkan maknanya, sekarang kita akan bahas la yahillu lil muslimin. Berarti tidak dihalalkan bagi orang muslim, berarti haram. Haram. Ayyuh jala, mendiamkan. Maknanya mendiamkan apa nih? Maknanya kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, wal muradu huna, yang dimaksud dalam mendiamkan saudara sama muslim adalah ayyut sarakal muslimin kalami akhil muslimin idza talaqiya wa yuradu kulla wahidin minhuma an sahibihi. Kata Syekh, yang dimaksud mendiamkan adalah seseorang muslim meninggalkan perkataan bagi saudaranya, mendiamkan. Dan apabila berjumpa, dia selalu saja memalingkan wajahnya dan tidak mau bertemu dan berbicara, apalagi senyum buat saudaranya. Bertemu nggak mau, senyum nggak mau, apalagi berbicara. Itu maknanya hajar, menghajar. Tapi dulu ada sahabat Nabi yang dihajar sama Nabi atas perintah Allah. Ada tiga orang sahabat yang saya tidak salah ya, tidak mengikuti perang Uhud. 3 orang ini dihajar sama Nabi, didiamkan selama kurang lebih 3 bulan. Ini karena Allah yang memerintahkan. Tapi ini dia nggak punya salah, dia nggak punya cacat, misalnya. Atau karena dia orangnya tipikalnya pendiam. Kan ada orang yang tipikalnya pendiam, baru ngomong kalau diajak ngomong. Itu kan ada kan ya? Ada nggak sih? Lah kita kalau ketemu teman kayak gini, jangan jadikan diri minta difahami. Yang ada kita memahami dia. Ini namanya dia pendiam, kita, kok kamu nggak ngajak ngomong saya sih? Bu, kamu pahami saya gitu loh. Dia kan aneh. Kok pahami saya? Emang lu siapa? Ya kalau ketemu teman kayak gini, harusnya kita yang memahami dia gitu loh. Paham maksudnya? Pahaminya gimana? Ya sudah, agungkan dia. Maksudnya gini ya. Keberadaan dia itu diakui gitu loh. Exciting ya, betul ya, excited ya. Dia ada gitu loh. Ya kalau dia ada ya excited, dia ada di situ, ya kita ajak ngomong. Kan ada orang yang harus dipancing dulu. Piye kabare Mas? Alhamdulillah baik. Ngomong tuh, ora apa-apa. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya kita yang memahami. Jangan kamu kok ngomongnya dikit amat sih, kok gitu? Nah, jangan gitu. Habis sudah sih, yang pertama dan terakhir saya ngomong sama kamu ya. Lalu kalau ketemu, wah memalingkan wajah. Kalau tahu ini mobil temannya, nggak mau buka kaca.
Dimuai, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti, lah. Paham nggak maksud saya? Ada nggak orang-orang kayak gini? Ngini lah wis. Kalau ada orang kayak gini, opo deknen sing duwe BSB semua toh? Sing duwe BSB aja belum tentu sugih belegedu, tidak seperti orang yang memiliki kota Semarang. Lebih kaya mana? Yang memiliki kota Semarang atau memiliki BSB? Ada nggak orang yang memiliki kota Semarang? Nggak ada. Kalaupun ada orang hari ini memiliki hartanya seperti Korun misalnya, separuh bumi ini milik dia, itu pun kekayaannya nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dimiliki Allah Jalla wa Ala. Betul apa tidak? Kan miskin, sebenarnya semua manusia ini kan miskin sebenarnya. Sugih itu karena ada yang miskin di antara kita yang tidak mampu. Paham nggak sih? Jadi jadi orang tuh jangan gumunan. Biasa aja kalau lihat orang itu, wih turun dari helikopter, biasa aja. Yang bahaya itu kalau turun dari gedung yang tinggi, lompat, itu malu gumun. Ini turun dari helikopter biasa aja lah. Turun dari Rolls Royce misalnya, masuk ke sini yang ngaji naik Rolls Royce misalnya, naik Porsche, biasa aja, nggak usah gumun. Jadi suatu saat Salahuddin diantar mobil mewah, ya biasa aja, bukan mobil Salahuddin. Paham ya maksud saya? Paham ya? Biasa aja. Jadi nggak usah gumun, lihat orang kaya nggak usah gumun, lihat orang miskin harusnya lebih iba. Gitu ya. Kita udah lewat itu dulu bab pertama. Jangan melihat seseorang itu sesuatu yang ada di atas kita dalam perkara dunia, tapi lihatlah kata Nabi sesuatu yang di bawah kita dalam perkara dunia, supaya tidak hilang rasa syukur yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Nikmatmu supaya nggak hilang tuh. Ingat itu ya. Sampai sini sebenarnya breakdownnya banyak ini. Jadi nggak boleh mendiamkan saudara sama muslim karena satu sebab. Tadi sebab dia pendiam atau sebab yang lain. Yang paling sering terjadi di masjid-masjid pada umumnya karena beda guru, karena beda pemahaman, karena beda urusan fikih, lalu satu dengan yang lain mendiamkan. Ini nggak boleh ya. Faham ini nggak boleh. Kecuali kalau memang sebab kita, kedekatan kita dengan dia malah membawa madarat kepada kita, itu nggak boleh. Contoh, kita nggak boleh dekat dengan orang-orang yang penyebar syubhat. Seperti yang dilakukan seorang ulama yang diberi judul Al-Imamu Sunnah. Al-Imamu Sunnah pemimpinnya sunnah. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Murid satu di antara muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan gurunya Imam Bukhari loh, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Yang terkenal dengan mazhabnya Hambali. Beliau ketika sehabis ngajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, Al-Munawwarah Masjidil Haram kan. Beliau itu setelah ngajar melewati satu tempat ada halakoh. Ada halakoh itu kumpulan orang-orang yang terkenal menyebarkan syubhat. Apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Menutup kedua telinganya. Nggak mau dengar syubhat. Nah kita siapa? Maka kalau ada ceramah yang ini banyak syubhatnya, gak usah didengar. Tapi bukan berarti kita ini mendiamkan dia, nggak ajak bicara dia. Paham maksud saya? Kalau urusan dunia ya bicara aja, conversation aja udah. Paham maksud saya? Muhaddatsa, hiwar kita sama dia kalau bahasa Arabnya. Ya kita conversation aja sama dia, ngomong ya sebatas dunia. Tapi kalau udah sebatas agama, kita nggak usah bahas agamanya, kita nggak pernah cocok. Udah, daripada nanti kita hubungannya nggak baik, mending kita bicara yang lainnya aja. Bicara sepeda, bicara kendaraan, ya kan? Kalau bicara sepeda tanya sama beliau, Mas Endar, kembaran siapa tadi? Bicara misalnya gitu. Kalau bicara masalah PLN tanya Mas Airo. Bicara tanah-tanah Bapeda tanya. Bicara masalah apa gigi sama saya tanya. Bicara hari ini yang bacaan Qurannya bagus misalnya imam kita misalnya, ya ditanya aja sama dia. Tapi kalau bicara misalnya masalah agama kita nggak ketemu, dosa ngomong. Nanti jadi pertengkaran. Dan nanti saling satu yang lain kita malah kena syubhat, kita nggak kuat, ilmu kita nggak cukup. Imam Ahmad loh, jelas ulama madhab yang keempat. Ketika ada ahli syubhat sedang mengisi, sedang berbicara tentang syubhat, dia tutup telinganya. Lah kita siapa? Tapi kalau berbicara dunia, nggak boleh kita diamkan dia. Urusan agama aja, jangan sampai ini jadi
rusak persaudaraan sama muslim. Faham maksud saya ya? Faham ya? Faham Bu? Faham ya Pak? Jangan bicarakan lagi tentang perbedaan pendapat masalah kunut subuh dengan tidak kunut subuh. Ini sudah pernah saya sampaikan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Malik mengatakan sunnah, Imam Hanafi mengatakan bid'ah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak disyariatkan. Tapi keempat ulama mazhab ini tidak pernah tengker jamaah. Paham ya? Lah kita ini bukan siapa-siapa tengker dewe. Aneh-aneh aja. Menunjukkan kita ini nggak paham gitu. Sunnah loh ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Malik mengatakan sunnah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak disyariatkan. Ya sudah berbeda pendapat ya nggak masalah. Kalau nanti ada yang imami, kalau ada yang imami dengan kunut, kita kunut nggak apa-apa. Dan itu dilakukan Imam Ahmad bin Hambal. Kunut nggak apa-apa. Angkat tangannya, kenapa memangnya? Angkat tangannya. Ya nggak boleh itu angkat kaki. Faham ini? Dan juga kalau ada imamnya nggak pakai kunut, ya kita juga jangan fobia gitu loh. Lalu kita usah nggak mau bermakmum sama dia nggak pakai kunut. Ini kelihatan bodohnya lagi. Akhirnya kemudian nggak berbicara bahkan berbulan-bulan gara-gara debat masalah ini doang. Faham ini? Fahamkah? Karena ada hadis Nabi SAW yang serupa dari ibunda Aisyah. Kalau tadi dari sahabat Abu Ayyub, kali ini dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin ay yahjura musliman fawqa thalathi fa idza laqiyahu salam alaihi thalatha miraran kull dhalika la yaruddu alaihi faqad ba'a bi itsmihi. Apa kata ibunda Aisyah? Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim yang lainnya melebihi 3 hari. Maka apabila seorang muslim bertemu dengan saudara muslim yang lainnya, ucapkan salam atasnya salasa marron, 3 kali loh. Ya, ketika berpapasan assalamualaikum warahmatullah, ketemu assalamualaikum warahmatullah, kullu dzalika la yuraddu alaihi, dan setiap yang dipanggil tidak yaruddu alaihi, tidak kemudian bertentangan atasnya, faqad ba'a bi ismihi, karena sesungguhnya ketika dia mendiamkan saudara lebih dari 3 hari, itu termasuk perbuatan yang dosa. Termasuk dosa ini. Kita lihat lagi di sini ya. Nanti ada penjelasan bahwasannya ada dosa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kalau sama saudara muslim aja demikian, terus bagaimana suami istri? Bu, can you hear me? Ibu-ibu dengar? Pernah diamkan suaminya lebih dari 3 hari? Mana betah? Bapak pernah, Pak? Yang aku dapat pahala. Tapi jangan diulangi lagi. Saya pesan ya jamaah. Ciri-ciri rumah tangga yang diberikan sakinah, ketika ada pertengkaran, selesainya tidak sampai 1 hari. Itu ciri-ciri rumah tangga yang diberikan cinta, mawaddah dan rahmah dan sakinah. Itu pertengkaran antar suami istri itu tidak ada 1 hari. Hanya hitungan jam. Paling lama setengah hari selesai. Langsung berbaikan. Nggak sampai malam nggak berbicara, besok nggak berbicara. 3 hari lebih nggak berbicara, ini apa ini? Nggak boleh. Ya, paham ini ya. Karena sesama muslim aja nggak boleh. Terus bagaimana ketika seorang anak kepada orang tuanya? Dia mendiamkan orang tuanya lebih dari 3 hari. Kira-kira dosanya lebih besar nggak dibandingkan dia mendiamkan saudara sama muslim? Lebih besar nggak? Tapi bapak saya zolim. Bapakmu zolim urusan dia sama Allah. Tapi kamu jangan mendiamkan dia. Tapi ibu saya zalim, dia tidak pernah ngurusin saya Ustadz. Dia tahu sudah gede sekarang malah dia datang meminta A, B, C, D. Ya kewajiban kamu tidak boleh mendiamkan dia. Faham ini? Faham ini? Ini harus difahami ya. Gak boleh main-main dalam urusan ini. Kemudian dikatakan di sini, setelah dilarang kita ini tadi mendiamkan diri itu tidak berkata-kata melebihi 3 hari, termasuk fauqa thalathati ayyam, termasuk fauqa thalathati ayyam, termasuk juga 3 hari. 3 malam maksudnya juga 3 hari.
Lalu kita akan bahas di sini tentang apa hukuman yang akan didapat bagi seseorang yang dia mendiamkan saudaranya lebih dari berapa? 3 hari. Nih, coba lihat nih. Haramul Islami al-hajariyina Haramul Islami al-hajru bainal muslimin wa akhihi lima yatarattabu alaihi minal mafasid wa athari sayyiati wa minha. Kata Syekh, berikut ini kita akan membahas Islam mengharamkan berdiamnya antar sama muslim atas saudaranya karena hal tersebut telah tersusun atasnya segala keburukan dan bekas-bekas dosa tersebut. Jadi alaihi minal mafasid. Karena ketika seseorang muslim dan muslim yang saling mendiamkan diri, akan muncullah mafasad, keburukan. Wal atharil sayyi'ah, dan bekasnya adalah dosa. Di antaranya adalah annal mutahajirina mahrumani min athari fi'lil khairi fa salatahuma la tarfa' wa amalahuma mauqufu hatta yastalaha. Nauzubillah. Kata para ulama bahwasannya orang yang saling mendiamkan diri saudaranya itu hukumnya haram. Ini merupakan termasuk yakni apa, athar fi'lil khair. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Fa salatahuma la tarfa', maka salat yang dikerjakan mereka tidak akan diangkat oleh Allah. Artinya tidak diterima. Wa amalahuma mawquf hatta yastalaha. Dan amal-amal mereka mauquf, berhenti di situ sampai mereka memperbaiki hubungan. Coba nih. Jadi lebih diam dari 3 hari, salatnya tidak diangkat. Padahal setiap hari Senin dan Kamis amal-amal kita ini kan diangkat sampai ke langit-langit Allah. Saya sudah sampaikan lu ya. Kalau satu tempat di atas langit ke-7, tempat meletakkan amal kebaikan namanya illiyin. Ada dalam surah Al-Mutaffifin. Kalau amal buruk namanya sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Itu ada, buka nanti dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Itu tempat sijjin, itu tempat amal-amal buruk, amal-amal fajir. Kalau ilin, Allah Ta'ala katakan ya, kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Benar enggak? Kalau salah mohon dimaafkan. Posisi ayatnya sebelah kiri. Kalau kanan pojoknya. Kalau illin itu tempat diletakkan amal-amal abror, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu diletakkan. Lah setiap Senin ba'dal asar dan Khamis ba'dal asar amal kita diangkat. Lah ada orang yang sholatnya la tarfa'. Amal itu nggak pernah dicatat oleh Allah, nggak diterima. Siapa mereka? Orang-orang yang dia mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Mau sampai sholat malam semalam suntuk, sholat duhanya sampai menjelang zuhur, nggak akan diterima. Yang fardunya aja nggak diterima. Dan amal-amal solihnya mauquf hatta yastalaha, sampai mereka memperbaiki kondisi tersebut. Aduh, kan repot ini coba. Berarti ini tidak disadari siapa? Kaum muslimin. Saya mau tanya, pernah nggak seseorang di antara kita melakukan yang demikian, jemaah? Pernahkah? Pernah ya? Dan yang luar biasa mendiamkan saudara kandung. Sama orang baik, orang lain baik, sama saudara kandungnya kayak gitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mana dalilnya? Bukan tanpa dalil ini. Wa qad ruya Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh diriwayatkan dari Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuftahu abwabal jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamisi fayaghfiru likulli 'abdin muslimin. Tuh kan benar kan saya bilang? Dibuka
dibuka oleh Allah abwabal jannah tuftahu. Dibuka abwabal jannah, pintu-pintu surga. Yaumal isnani wa yaumal khamisi, di hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin muslimin. Lalu Allah Ta'ala akan mengampuni setiap orang-orang muslim selama la yusyraka billahi ila rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna'i. Ya. La yusyrik billah. Tidaklah mereka berbuat syirik kepada Allah, melainkan rajulan seseorang kanat bainahu wa baina akhi syahna'a, melainkan antara seorang satu dengan seorang yang lainnya, maksudnya seorang laki-laki yang beriman kepada seorang laki-laki beriman yang lainnya, mereka lah melakukan perbuatan syahna. Apa itu syahna? Yakni maksud syahna adalah ada permusuhan atau perseteruan. Fayuqal unduru hadaini hatta istalaha. Unduru hadaini hatta istalaha. Apa kata Nabi SAW di sini? Saya ulangi nih hadisnya. Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Allah lalu akan mengampuni dosa-dosa setiap muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Saya ulangi, la yusyraka billah. Jadi bukan kecuali, saya ralat ya. Allah akan mengampuni setiap orang muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Setiap apa? Hari Senin dan Kamis. Pintu surga dibuka. Amalan kita diangkat sampai ke iliyin kalau amal baik, amal buruk di sijjin. Tapi pintu surga dibuka Senin dan Kamis. Maka dianjurkan berpuasa. Dan ingat ya, puasa Senin itu bukan karena hari lahir Nabi. Ini dipakai orang-orang, saya baru tahu sampai di Semarang. Ternyata puasa weton. Oh no ya, puasa welut, welut nggak ada ya. Puasa weton, jadi hari lahirnya apa? Kalau lahirnya tanggal 3 Januari, dia puasa nih hari. Aneh-aneh aja, dalilnya apa tuh? Nabi itu puasa hari Senin kan puasa hari lahir Nabi. Ngawur ini orang. Dia nggak ngerti syariat puasa Senin Kamis itu gara-gara ini nih, salah satu hadisnya. Asbabul urutnya ini gara-gara ini. Karena ini, bukan gara-gara ini. Melainkan yang Nabi mengatakan orang itu akan diampuni seorang muslim selama dia tidak berbuat syirik, kecuali seseorang yang dia punya permusuhan antara dirinya dan saudaranya, lalu mereka mendiamkan diri satu dengan yang lainnya. Fayuqal, lalu dikatakan pada diri mereka, unduru hadaini hatta istalaha. Lihat dua orang ini. Lihat kedua orang ini, perhatikan kedua orang ini sampai mereka memperbaiki hubungan mereka. Unduru hadaini hatta istalaha. Perhatikan si fulan-fulan ini sampai mereka memperbaiki hubungan mereka. Inilah dalil bahwasannya sholat mereka tidak akan diangkat dan amal-amal mereka berhenti. Pertanyaannya, mau nggak kita puasa ayamul bid, ajib, sholat malam nggak tinggal, sholat duhanya juga mungkin, sodakohnya kenceng, tilawatil Qur'annya satu hari mungkin 5 juz bahkan mungkin khatam. Mungkin dia berbuat baik sama orang tuanya, tapi dia mendiamkan saudara sama muslim, apakah saudara kandungnya atau temannya, dia diamkan dengan sengaja. Maka sholatnya la tarfa' wa amaluhum wa amalihima mauqufin hatta istalaha, dan amal-amalnya berhenti di sisi Allah, artinya tidak akan dicatat sampai mereka memperbaiki hubungan tersebut. Berat enggak hubungan ini? Hukuman ini berat enggak? Berat enggak? Nah, enggak. Makanya saya katakan tadi kan, jangan samakan frekuensi kita dengan dia yang benci sama kita. Enggak ada untungnya. Apa untungnya sama kita kalau kita menyamakan frekuensi sama dia? Yang ada kita yang rugi. Orang gak suka sama kita, udah saya ingatkan. EGP. Yang penting kita tetap mencintai, berusaha mencintai dia karena Allah. Sudah selesai. Ingat ya buat anak-anak, kalian itu tidak akan mungkin bisa membuat semua teman kalian suka sama kalian. Itu ingat. Apalagi nanti kalau kalian udah berumah tangga, nggak bisa. Coba tanya sama bapak-bapak kita. Mau sebaik apapun, mau supel, humble, sambel sih sana ya. Mau sebaik apapun, supel, humble, tambah sambel wis. Tetap aja orang nggak suka sama kita tuh pasti ada. Dan nanti ini muncul penyakit ain. Mas saya ingat ya, saya ingatkan. Boleh saya ingatkan? Karena Nabi ini mumpung saya ingatkan ya, karena ini berkaitan dengan permusuhan.
Munculnya penyakit ain itu kan, ain itu penyakit mata karena permusuhan. Penyakit ain ini kan muncul satu karena pandangan hasad seseorang atau pandangan mengidolakan berlebihan. Maka saya sarankan, mohon jangan main TikTok, satu. Yang kedua, jangan suka selfie update status. Nanti kalau ada orang gak suka, bisa kena penyakit ain. Dan penyakit ain itu gak ada obatnya. Mau datang ke profesor, dokter, ahli apapun, gak bisa mari wis. Gak bisa sembuh. Penyakit ain itu obatnya cuma satu. Dia harus dimandikan, diusap dengan bekas air wudhu orang yang dia hasad sama dia. Sekarang siapa yang tahu orang yang benci sama kita? Ini maaf ya, ini saya sayang sama anda semua karena Allah. Kalau anda gak suka, merasa kobong misalnya, naudzubillah gitu ya. Kan saya udah katakan kalau ngaji adab siap tersinggung, betul apa enggak? Kan kemungkinan udah deal kita kan? Sudah deal enggak? Saya tapi nggak bisa ngelarang anda, saya nggak bisa ngelarang anda. Jeneng mau TikTok, mau selfie silakan, mau tektokan silakan lah. Mau joget-joget silakan, fadhol masykurah, sumonggo. Tapi nanti tanggung risikonya sendiri. Dan ingat ya Bu, jangan pernah mengupdate status kebahagiaan kita dengan pasangan. Nanti banyak orang yang nggak suka di luar sana. Di IG kayak apa, di WhatsApp, saya misalnya kita lagi kemana, ada orang yang nggak suka kalau dia nggak mengucapkan masya Allah, ya, dia malah bertambah kebenciannya, bisa kena penyakit ain nanti. Dan itu pernah kejadian kan dalam hadis sahih, ada seorang sahabat yang dia melewati satu tempat. Ini bukan karena benci loh. Sahabat yang satunya ini di Madinah ya, sedang menimba air. Ketika menimba air, jubahnya itu atau sarungnya itu tersingkap sampai terlihat betisnya berwarna bersih lah, putih gitu. Terus kemudian sahabat ini lewat, ngelihat nggak mengucapkan kul masya Allah, dia nggak mengucapkan masya Allah. Lalu temannya yang tadi, sahabatnya yang tersingkap tadi itu pingsan, tiba-tiba pingsan. Lalu dilaporkan sama Nabi SAW. Ini kena penyakit ain ini. Dan dia sembuhnya dimandikan atau diusap dengan bekas air wudhu si fulan tadi yang melihat ini. Ajib. Sekarang kalau ini sosmed, siapa yang bisa ngontrol? Makanya kalau seandainya Allah Ta'ala itu tidak memberikan zikir pagi dan petang, satu wasilah untuk kita isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, atau sebagai sarana meruqyah diri sendiri, habislah hari ini semua orang. Termasuk saya, yang saya itu bertahan hampir 2 tahun, 3 tahun gak mau kajian saya diliput di YouTube sebenarnya, beberapa tahun yang lalu. Karena saya takut nanti Allah ada yang hasad, itu dulu ya. Tapi karena ini ada masukan dari teman-teman, Ustaz nanti dakwah, ya udahlah saya hanya bisa menjaga diri dengan memperbanyak zikir pagi dan petang, hanya cuma bisa itu, dan memperbanyak amal kebaikan. Soalnya kayak gini-gini juga nanti ada yang hasad. Apalagi kameranya bagus banget, Masya Allah. Masya Allah, kul Masya Allah, biar nggak kena penyakit ain. Salah satu kena penyakit ain juga bukan hanya orang, benda itu juga bisa penyakit ain. Contoh kendaraan mobil atau motor, selalu dipuji motor, motor lu bagus ya, mogoan motornya, itu bisa kena penyakit ain. Hati-hati, sepeda kamu bagus, siap, bannya itu kempes terus, rantainya itu coplok terus, ya mungkin karena nggak kul Masya Allah. Makanya kalau salah satu supaya kita tidak, karena tadi kan penyakit itu bukan hanya karena hasad, satu yang kedua karena pujian yang berlebihan, sehingga kita tidak menghadirkan Allah. Makanya kul Masya Allah tabarakallah, ucapan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita dipuji Masya Allah, kul Masya Allah walhamdulillah, atau Masya Allah tabarakallah, supaya kita nggak kena penyakit ain. Ya kan nggak mungkin juga orang TikTok kan dia langsung ngomong, katakan Masya Allah dulu ya teman-teman ya guys. Kan nggak mungkin kan ketika TikTok, sebelum kalian nonton TikTok saya, Masya Allah dulu ya, baru TikTokan gitu. Ya nggak ngefek lagi, gitu ya. Paham ini ya. Jadi kalau anda lihat saya punya IG, punya Facebook, itu ada adminnya, nggak saya buat sendiri. Saya juga nggak bisa buat gituan, gimana cara? Sempat saya tanya, Mas ini buat Facebook gimana ya caranya bisa kajian? Saya sampai nanya gitu loh. Gak bisa. Lagi pula nggak ada kepentingannya bagi saya, admin aja yang ngurusin kan gitu. Kalau WhatsApp ya pasti ada gitu ya. Paham ini ya. Tapi saya nggak bisa ngelarang anak-anak ya. Saya bisanya hanya menasihati bapak dan ibunya aja. Kalau anaknya mau selamat gitu ya. Karena obat medis nggak bisa menyembuhkan penyakit ain.
Nggak bisa. Hati-hati. Ya. Makanya kita jangan terlalu glowing. Ya. Makanya saya tadi nggak mau disorot ini, takutnya nanti IG-nya glowing banget Mas Airu. Nanti saya jadi kling gitu kan repot. Kena penyakit ain, naudzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah ya. Makanya kan ada doanya itu kan dalam zikir pagi dan petang kan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali dan seterusnya. Itu dibaca doa itu, difahami, dimaknai, minta sama Allah. Nanti akan dijaga. Tapi saya Ustaz udah wirid pagi, saya tiktokan lagi nggak apa-apa ya? Wah, ini nantang. Wirid pagi dikerjakan, malah tiktokan lagi. Jangan ya. Bu, Ibu dengar? Apalagi udah punya anak-anak ya Bu, jangan ikut tiktokan ya. Saya sarankan. Ya, anak-anaknya dikasih tahu. Yang kedua. Kenapa Islam mengharamkan hal ini dan ada keburukan di dalamnya? Al-hajru ta'tilul linasihati allati hatha 'alaiha al-Islam wa i'tibaraha hiya ad-din. Li'anna al-mutahajirina la yumkin ayatanasaha. Al-hajr itu berarti apa? Mendiamkan itu akan menghilangkan perintah Allah dalam Islam untuk saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya dalam urusan kebaikan agama. Karena sesungguhnya orang-orang yang dia saling mendiamkan gak mungkin bisa saling memberikan nasihat. Bener gak sih? Kenapa Ustadz harus sampai memberi nasihat? Ya kan jelas surah Al-Asr. Kalau kita gak mau menjadi orang yang merugi, kan ada 4 amal yang harus kita kerjakan. Kan kata Allah dalam surah Al-Asr kan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali 4 hal yang dia kerjakan. Illal ladzina amanu, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan beriman di sini harus punya ilmu terlebih dahulu. Yang kedua apa? Wa amilus salihat, melakukan amal salih. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Gak mungkin seseorang yang dia mendiamkan dirinya dengan saudaranya akan tegak 2 amal ini. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena saling mendiamkan. Berarti orang yang tidak nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, rugi nggak dia? Rugi. Faham? Nah, fahamkah ini? Yang ketiga, kerugian akan didapatkan. Annal hajara ta'tilu li haqqil muslimin ala akhi mimma aujabihi al-islami wa hatha alaihi minas salami wa tashyi'i janazatihi wa iyadatihi idza maradu wa ijabatu da'watuhu wa nahwi dzalik. Ingat enggak jamaah? Adab pertama kita hadisnya apa? Seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada hak 6. Ingat enggak? Al-muslimun haqqul muslim sittun. Muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6 hak. Ya udah setengah 6 ya? Loh, kok lama banget saya ngomongnya nih? Hah? Sampai jam 8? Dower saya. Terus saya pun senang banget. Habis ini kita selesai. Jadi saya ulangin ya. Sesungguhnya mendiamkan itu akan menghilangkan, melenyapkan hak seorang muslim satu dengan saudaranya. Yang mana itu merupakan kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan di dalam Islam. Misalnya saling mengucapkan salam, menjawab salam hilang. Kemudian apa? Tadi orang yang itu bersin hilang. Kan ada 6 tuh kan. Kemudian apa lagi? Mengiringi jenazahnya hilang. Menjenguk orang sakit hilang. Mengijabahi doanya hilang. Minta dinasihati hilang semuanya. Berarti hak muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6 itu hilang kalau kita saling mendiamkan diri. Fahamkah? Hilang. Padahal udah saya katakan kan, kita udah belajar itu di hadis yang pertama dulu, ibu-ibu belum banyak yang datang bu. Sholat malam kita, sedekah kita 1 miliar, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kita ini, memenuhi hajat
saudaranya, dia mengundang karena itu kewajiban. Kan udah bahas itu. Saudaranya mengundang tuh. Undangan apa? Ya kan nggak mungkin kita akan memenuhi hajat saudaranya kalau kita ini mendiamkan dia. Nanti mendiamkan ini karena sebab diri kita yang salah gitu loh. Paham nggak ini? Atau saudara kita yang salah, kan kita udah belajar jemaah di pertemuan yang lalu. Ingat pesan Nabi, kita ini punya perintah dari Allah dan Nabi-Nya memberi uzur saudara kita sehari semalam berapa kali? 70 kali. Sab'una marratin. 70 kali. Lah kalau kita saudara kita baru berapa salahnya? Ya kenapa nggak kasih uzur? Saudara sama muslimnya gitu, apalagi seorang suami, seorang istri. Ini bukan jadi kabar gembira bagi seorang suami. Alhamdulillah aku tak hitung-hitung baru 20 Ustaz. Salahku sama istriku baru 20. Kurang 50. Ngeten Pak? Bangeti Pak. Istrinya juga ada kesempatan. Salahku baru 50. Bojoku udah ngerti saiki misalnya. Jangan gitu ya, jangan sampai dipolke 70. Maksudnya kalau ada saudara muslim, dia zolimi kita belum sampai 70, ya kasih dia uzur 70 kali. Artinya apa? Maaf kita begitu panjang buat mereka. Paham? Ya jangan diemin dong. Ya kalau saling mendiamkan banyak kemadharatan atau kerusakan yang terjadi. Waduh ini ada berapa poin jam? Ada 6 poin. Waktu kita udah setengah 6 lewat. Mau sampai jam berapa selesainya? Saya rasa sudah dulu ya. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan saran saya kalau hari ini ada yang punya masalah dengan temannya atau saudara sama muslim, minta sama Allah supaya hati bisa memaafkan. Berdoa kepada Allah supaya hati ini bisa lapang. Dan doakan saudara kita bisa memaafkan kesalahan kita atau dia juga terbuka hatinya untuk saling memaafkan. Yang kedua, mulailah ketemu dia dengan mengucapkan salam. Yang ketiga, tahaddu tahabbu. Saringlah memberi hadiah akan timbul rasa cinta. Ya, perkara nanti hadiah kita ditolak, dibuang dan seterusnya, tidak usah peduli. Karena kita mengerjakan apa? Perintah Allah untuk keuntungan diri kita sendiri. Banyak kerugian loh yang terjadi. Ini baru 3 poin kan? Masih ada 3 poin kan tadi kan? Masih ada 3 poin yang lain. Nah ini udah 3 poin aja bagi saya udah cukup itu. Nggak tambah 3 poin lagi, tambah mumet nanti jadinya. Ya, saking apa? Saking pentingnya seseorang itu harus saling berbuat baik sesama muslim. Jangan saling mendiamkan. Nah mungkin ini dulu. Hadza wallahu ta'ala alam. Mungkin ada sesi tanya jawab 5 menit saja ya. Silakan ibu-ibu, bapak ibu. Silakan. Hadza wallahu ta'ala alam. Ini buat sama muslim Pak. Hah? Apa itu? Oh gitu. Ini kewajiban kepada sesama muslim, dengan orang kafir tidak ada kewajiban ini. Ya, kewajiban ini jangan mendiamkan tuh sesama muslim. Kalau orang kafir ya terserah kita. Ya. Kalau memang gak ada keuntungannya dunia bagi kita berhubungan sama dia, gak usah. Kalau gak ada keuntungan akhirat karena nih orang memang kayak tertutup hatinya, ya gak usah. Paham? Ya gak usah. Tapi sama muslim harus dijaga. Ya ini khususnya kadang-kadang teman kantor, teman pekerjaan, teman bisnis. Ya janganlah didiamkan ya. Gitu ya. Gitu Pak. Barakallahu fiik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Saya persilakan makan boleh. Piringnya jangan dimakan ya. Silakan ibu-ibu kalau mau bertanya silakan. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan. Ini faham semua. Diam itu tanda faham. Atau diam itu tanda sebaliknya. Enggak lah, mudah-mudahan paham ya. Ada yang lain? Perihal yang lain saya tunggu.
Saya luruskan kaki ya. Khalas, cukup ya, yakfi ya, insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya boleh pesan, nanti Bapak Ibu kalau di waktu mustajab, waktu-waktu yang mustajab terutama sepertiga akhir malam, tatkala Allah turun ke langit dunia, doakan seluruh kaum muslimin supaya dijauhkan dari balak dan musibah. Yang sakit segera disembuhkan dan diberi kesehatan supaya kuat beribadah. Doakan pemimpin bangsa kita supaya diberikan taufik dan hidayah serta kebaikan agar mengurusi negara kita ini dengan baik sehingga turunlah rahmat dan berkah dari Allah. Jangan pernah mendoakan keburukan buat saudara muslim. Itu pesan saya ya. Gak ada faedahnya. Lebih baik energi ini dimaksimalkan untuk mendoakan kebaikan seluruh kaum muslimin. Semakin banyak kita doakan kaum muslimin, semakin banyak malaikat mengaminkan doa kita. Itu saran saya ya. Gitu ya, doakan semuanya. Tolong didoakan supaya COVID-19 ini segera pergi. Apapun itu, mau ini rekayasa manusia, kayak mau ini konspirasi, tapi kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan konspirasi ini kan gak akan mungkin nyampe, ya kan? Ya pokoknya tanda-tandanya kan jelas sebenarnya. Di negara mana nanti yang paling banyak menyiapkan vaksin, bisa jadi itu, gitu ya. Tapi kita gak boleh memastikan kesalahan ini dari negara itu, tentunya atas izin Allah. Faham maksud saya? Faham ya? Salahkan aja diri kita, minta ampun sama Allah, minta Allah Ta'ala angkat wabah ini. Setiap waktu mustajab, turun hujan antara adzan iqamah sepertiga akhir malam. Doakan kesehatan buat Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Itu pesan saya ya, kalau boleh, dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Supaya ini biar datang kemaslahatan bagi negeri dan bangsa dan negara. Itu pesan saya ya, Bu. Nggak suka bukan berarti kita nggak bisa mendoakan kebaikan. Faham itu ya. Gak suka bukan berarti gak bisa mendoakan kebaikan. Justru inilah sabar dalam taat. Gak suka tapi tetap mendoakan kebaikan. Ini seorang mukmin. Itu pesan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terutama nih anak-anak kita yang belum akhil baligh atau yang baru akhil baligh, dosanya masih sedikit. Doa mereka lebih mustajab bisa jadi dibandingkan kita. Maka minta kepada Allah melalui mereka bisa mendoakan kita. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.